Nah, ini kondisi dapur yang memasak untuk pegawai-pegawai istana, di mana seluruh pegawai diberi makan di sini sekitar 15.000 orang per harinya. Senjata-senjata yang digunakan oleh Turki Utsmani, para Janissary. Nanti kita juga akan bisa melihat di sini pedang Sultan Fatih. Gerbang inti dari pemerintahan umat Islam di seluruh dunia yang disebut dengan gerbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini kita memasuki Topkapi Saraya atau Istana Topkapi, sebuah pusat pemerintahan umat Islam, pusatnya di sini, dan kita akan melihat bagaimana kondisi dapur yang memasak untuk pegawai-pegawai istana, yang memberikan makan di sini sekitar 15.000 orang per harinya. Ya. Bangunan yang sudah dibangun sejak abad ke-16 cukup besar sekali. Kita bisa melihat denahnya. Nah, ini kondisi dapur yang memasak untuk pegawai-pegawai istana, di mana seluruh pegawai diberi makan di sini sekitar 15.000 orang per harinya. Ya, masih kelihatan antik dan klasik, cukup megah. Bagaimana isi dalamnya? Nah, kita lihat ini. Mudah-mudahan kita dibolehkan untuk syuting di dalam kondisinya itu. Nah, ini kita lihat kembali salah satu peralatan makanan, hidangan-hidangan. Nah, saat ini kita berada tepat di Humayun, ya, kantor pemerintahan di mana menteri-menteri bersidang. Ya, di atasnya itu ada menara keadilan atau disebut dengan Adalet Kulesi. Nah, Adalet Kulesi ini untuk mengingatkan para sultan untuk selalu berbuat adil. Jadi keadilan itu dimonumenkan di situ. Nah, kita nanti bisa melihat bagaimana indahnya ya tata letak ruangan itu di mana menteri-menteri bersidang dan sultan mengamati dari atas. Apakah Sultan bisa melihat para menteri-menterinya, tapi sebaliknya menteri tidak bisa melihat sultannya ada atau tidak. Jadi kontrol secara tidak langsung dan langsung. Nah, inilah yang disebut dengan Diwan Humayun Kubeyaltı atau Imperial Council Hall Kubeyaltı. Ya, didirikan pada masa Fatih Mehmed Sultan. Luar biasa di dalamnya. Nah, ini kita sekarang masuk di ruangan di mana menteri-menteri bermusyawarah, rapat, mengurus urusan negara, ya, berkeliling di sini. Sementara Sultan melihat dari balik jendela di sana. Yang jendela itu sebenarnya ditutup lagi dengan teralis ini. Di sini ini ada teralis. Ya. Sultan mengawasi para menteri dan menteri tidak bisa melihat apakah mereka sedang diawasi Sultan atau tidak. Nah, hasil daripada rapat, keputusan-keputusannya itu ditaruh di tengah itu, ada sekretaris yang khusus mengumpulkan hasil rapat itu yang disebut dengan Nisanje. Kalau kita melihat suasana rapat para menteri ini, tidak ada satupun yang tidak dikaitkan dengan agama. Agama sebagai ajaran konsep dasar untuk membangun pemerintahan. Jelas sekali di sana, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian turul stempel sultan di situ. Kondisinya sangat menarik sekali sehingga keputusan-keputusan rapat itu tidak menyimpang dari ajaran agama yang intinya menyebarkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga Ottoman yang meliputi semua umat Islam di berbagai negara. Ini adalah jam-jam yang sebagiannya adalah hadiah-hadiah dari negara-negara sahabat Ottoman dan sebagian lagi juga membuat sendiri dari berbagai belahan dunia yang menunjukkan teknologi yang berkembang pada saat itu. Senjata-senjata yang digunakan oleh Turki Utsmani, para Janissary, dari abad ke abad
Nanti kita juga akan bisa melihat di sini pedang Sultan Fatih atau Sultan Mehmed II. Nah, ini adalah pedang yang dirampas dari tentara Hungaria pada abad ke-14 ya. Jadi pedang yang dibuat di masa-masa itu sangat besar sekali dari tentara-tentara Kristen. Hampir semua pedang-pedang yang digunakan oleh pasukan Janissary atau Turki Utsmani mengingatkan pada lafaz-lafaz tauhid, di mana mereka berperang memang betul-betul atas dasar ajaran agama yang tidak brutal, yang betul-betul tidak melakukan pengerusakan ya. Jadi dalam berperang pun masih menggunakan adab, kesantunan, dan disitulah pentingnya ya ajaran agama itu yang mendasari semua aktivitas kita. Inilah pedang Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Ya, di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyebutkan siapa Bapak Al-Fatih, yaitu Murad II. Ya, dia menggunakan pedang ini hanya untuk berperang di jalan Allah, untuk menyiarkan agama Allah. Ya, dengan begitu Islam mewarnai dunia melalui pedang ini dan digunakan untuk betul-betul kepentingan jihad fisabilillah. Ini juga pedang Sultan Al-Fatih yang lain ya, ada yang berbentuk segitiga ya. 1451 itu awal mula Sultan Al-Fatih dilantik 2 tahun sebelum berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, saat ini kita akan memasuki gerbang inti dari pemerintahan umat Islam di seluruh dunia yang disebut dengan gerbang Babus Sa'adah. Nah, ketika kita masuk, kita bisa melihat sebuah tulisan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lokasi di mana sanjak atau bendera Turki Utsmani diletakkan di sini, dan Sultan memimpin upacara para pegawainya, para askarnya, para menteri-menterinya. Nah, di sini para utusan-utusan negara tetangga atau negara-negara Eropa yang ingin menemui Sultan, dia akan ngantri di sini untuk menunggu beberapa saat sampai Sultan berkenan untuk menemui mereka. Tempatnya di sini. Nah, di balik di sini ini ada tulisan Rasul Hikmati Makhofatullah. Jadi puncak kebijaksanaan tertinggi itu adalah rasa takut kepada Allah. Di depan kita ini adalah Enderun. Enderun itu sekolah calon pegawai-pegawai, calon tentara-tentara Janissary yang dididik di sini. Bukan hanya Muslim saja, bukan hanya orang ras Turki saja, tapi semuanya. Dididik ini siapa yang berprestasi bisa menduduki jabatan yang paling tinggi. Yang penting dia berkualitas. Jadi betul-betul keberagaman terlaksanakan, terimplementasikan di Turki Utsmani ini. Ini adalah potret dari ruangan perpustakaan Sultan Ahmed III yang memerintah tahun 1703 sampai 1730. Banyak sekali nasihat-nasihat beliau seperti ta'allam bijiddi habibi, ta'allam bijiddin habibi wa qur rabbi zidni ilma. Nasihat seorang sultan kepada putra-putranya dan warga Turki Utsmani. Teman-teman sekalian, inilah salah satu pemandangan sekilas tentang Istana Topkapi, di mana pemerintahan umat Islam ya berpusat. Nah, di sini Sultan ingin mewujudkan surga di dunia sebagaimana yang terpampang dalam gerbang di depan itu, bahwasanya innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan berada di surga-surga dan mata air ya. Inilah impian Sultan, bahwasanya
memerintah sebuah negara dengan mematuhi ajaran Islam yang mewujudkan keadilan, ya, untuk membangun kemakmuran bersama, ya, itu betul-betul diniatkan bahwasanya bangsa yang taat pada agamanya ini akan diajak, ya, menuju kepada surga. Jadi pemerintahan yang berbasis Islam itu betul-betul ingin mewujudkan surga di dunia untuk nantinya menempati surga yang kekal. Sebaiknya pemerintahan yang dilandasi dengan kedoliman, ketidakadilan ini akan menempatkan rakyatnya pada kesengsaraan, ya, akan memberikan gambaran neraka di dunia untuk kemudian nanti diajak bersama-sama tinggal di neraka di akhirat. Nah, ini perbedaannya. Kalau agama itu dibawa-bawa dalam pemerintahan, nah, insya Allah tidak akan menyengsarakan bangsanya, tidak akan menjual negaranya. Bukti bahwasanya pemerintahan Turki Utsmani ini telah mewujudkan itu selama 633 tahun. Dan Topkapı Sarayı ini menjadi pusat pemerintahan umat Islam hampir sekitar 400-an tahun itu. Sejak dimulai pemerintahan Al-Fatih, atau setelah menaklukkan, tepatnya setelah menaklukkan Konstantinopel, dibangunlah istana ini. Nah, bukti berbicara bahwasanya Sultan itu tidak hanya bermegah-megahan, ya, untuk mengejar kepuasan duniawi, tetapi lebih daripada itu, ya, inilah contoh hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Meskipun demikian, Sultan tetap ikut langsung memimpin peperangan. Dia tidak enak-enakan. Banyak sekali sultan-sultan yang meninggal di medan perang. Di antaranya Sultan Murad I misalnya. Ada lagi Sultan Sulaiman Al-Qanuni, di mana puncak keemasan Turki Utsmani ini berada dalam pemerintahannya. Namun demikian, beliau memilih mati syahid di medan peperangan. Bagaimana Prof. Hamid setelah mengelilingi beberapa kali tentunya, ya, mengelilingi masuk Topkapı Sarayı ini? Apa yang bisa disampaikan, diberikan kepada teman-teman pemeriksaan? Yang saya kagumi itu adalah kemampuan dan kemauan mereka mempreserve sejarah. Itu yang saya rasa penting untuk dicatat, bahwa sejarah itu penting untuk mengingatkan generasi sekarang, apapun bentuknya, ya, seperti tadi tongkat Nabi Musa, pedang Nabi, kemudian pakaian Fatimah, kemudian pakaian Ali, jubahnya Ali. Yang disimpan di sini, Prof, ya? Disimpan di sini, kita bisa membayangkan seperti apa orang dulu berpakaian. Sehingga jangan kemudian mempermasalahkan pakaian kita yang sangat bermacam-macam itu, sejauh masih menutup aurat tidak ada masalah. Jadi tidak perlu pakaian dengan model-model yang strict begitu. Kemudian apa yang kita lihat ini semuanya merupakan sebuah warisan yang penting untuk diketahui generasi sekarang, bagaimana dulu orang masak untuk berapa? Sekitar 15.000 orang satu hari. Yang ditanggung oleh kesultanan, dan bagaimana cara sultan menerima tamu, bagaimana sultan menerima duta-duta besar dari negara asing. Terus ada juga sekolah di situ, Prof. Sekolah untuk calon-calon pegawai pemerintahan. Dalam asrama ada sekolah, dalam istana ada sekolah. Iya. Kalau tentang pemerintahannya, Prof, pemerintahan Turki Utsmani, apakah bisa tergambarkan dari istana di sini yang antum lihat tadi, Prof? Ya, tentu di sini melihat sekian banyak bangunan dan sekian banyak bagian itu menunjukkan sebuah administrasi yang sempurna, gitu, pada zaman itu. Berarti pemimpin itu mampu untuk memanage, bukannya sekedar berkuasa. Memanage itu artinya memanage administrasi istana dengan lingkungannya, memanage rakyat juga. Itulah yang merupakan cermin dari sebuah kedaulatan, di mana kekuasaan dengan kesejahteraan rakyat itu bisa digambarkan secara sempurna dari sini.